Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulwanil Ahmad dengan NIM G002447 dari kelompok 1. Sini saya akan menjelaskan laporan anatomi blok 2T2 yang kedua, yaitu tentang cor. Nah, di sini kita akan membahas tentang perikardium sama cornya sendiri. Yang pertama kita bahas tentang si perikardium. Jadi perikardium itu dibagi jadi dua. Ada si perikardium fibrosum sama yang serosum. Nah, perikardium ini itu kayak lapisan pembungkus dari si jantung ini yang dan pangkal dari pembuluh-pembuluh besar kayak pleura kayak pleura di pulmo. Nah, dia itu yang pertama kan ada yang fibrosum. Nah, fibrosum itu bagian yang ini yang warnanya putih. Nah, dia ini itu tersusun dari jaringan fibrosa. Fungsinya apa? Buat ngelindungi si cornya, terus membatasi gerak cornya, sama menjaga cor biar tetap di tempatnya. Terus habis itu ada yang serosum. Serosum itu ada dua lapisan si serosum ini. Ada lamina visceralis sama lamina parietalis. Nah, di antara kedua lapisan itu ada namanya ruangan atau cavum pericardi atau cavitas pericardi. Isinya apa? Isinya itu cairan serosa. Nah, cairan serosanya itu buat apa? Buat meminimalkan gesekan dari si cornya sama si pericardium fibrosumnya. Terus habis itu lanjut ada si sinus perikardii. Jadi sinus perikardii itu ada dua. Ada yang oblikus, yang ini, sama ada yang transverse. Kalau oblikus itu apa aja? Oblikus itu buat muara dari vena. Vena kan ada 3 berarti. Vena cava inferior, vena cava superior, sama si vena pulmonalis. Kalau transversus yang ini itu tuh buat yang si arteri, berarti ada aorta, terus sama ada truncus pulmonalis gitu. Terus habis itu ini kita masuk ke bagian cornya. Nah, cor itu dia ada di namanya ada suatu kavitas. Ini cavitas mediastinum medius. Terus habis itu dia itu ada 4 ligamen. Ada ligamen yang ke sifodeus, berarti sifo karena dia melekat di perikardiumnya, berarti sifo pericardial ligaments. Terus habis itu ada yang ini ke sterno, berarti sterno pericardial ligament. Terus habis itu ada yang ke vertebrae, berarti vertebro pericardial ligament. Terus habis itu ada yang ke diafragma, ke phrenicus, berarti ada phreno pericardial ligament. Jadi ada 4 itu. Terus habis itu dia ada di mediastinum yang bagian tengah, yang medium. Terus dia itu ada batas-batasnya. Nah, yang bagian kanan atas, yang bagian sini itu berarti batasnya ada di SIC2. Nah, dia ada di SIC2 yang di linea parasternalis dextra. Jadi gini. Nah, terus yang satunya, yang bawahnya itu berarti ada di SIC4. Nah, dia itu ini SIC4 yang sini. Nah, yang bagian sini itu ada SIC4, dia itu adalah dari parasternalis yang dextra. Kalau yang sinistra itu ada 2, berarti ada yang parasternalis yang parasternalis yang sinistra, sama yang ada mid clavicularis yang ini. Nah, kalau yang bawah itu berarti dia di mid clavicularisnya SIC5. Kalau misalnya yang atas berarti dia masih di parasternalisnya, berarti dia ada di SIC2. Terus habis itu lanjut ke bagian eksternal dari si jantung. Yang pertama itu berarti dia itu punya fasies, 3 fasies. Gimana ya caranya? 3 fasies, terus habis itu ada basis sama ada apexnya. Nah, apexnya itu ada di bagian sini.
Nah, basisnya itu di mana? Basisnya itu ada di belakang yang nempel sama si pulmo. Nah, fasiesnya itu ada 3. Ada fasies sternocostalis yang bagian sini nih. Terus ini fasies diafragmatica yang bagian bawah, sama ada fasies yang si di bagian sini. Yang di sinisternya itu ada yang pulmonalis gitu. Dia itu kalau yang si pulmo itu jangan lupa ada impressio cardiaca, dia ada di medialis, fasies medialisnya pulmo sinister dan atrium dextrum untuk si pulmo dexternya. Terus habis itu ini ya, jadi dia itu kalau dari sini kelihatan dia itu punya 4 ruangan. Ada atrium dextra, ventriculus dextra, terus habis itu yang di sini ada atrium sinistra sama ventriculus sinistra. Nah, setiap atrium itu dia punya namanya auricula. Dia ada 2 auricula nih di sini gitu. Terus di di perbatasan antara si atrium sama si ventriculus dextra itu ada namanya sulcus coronarius yang dilalui sama arteri vena coronaria gitu. Terus habis itu ini ada sulcus interventricularis. Terus udah, sama ini ada ligamentum arteriosum. Nah, dia itu dulu itu juga pas waktu kita masih fetus itu dia berupa pembuluh darah, terus nanti akhirnya berubah menjadi si ligamen gitu. Terus habis itu lanjut ke udah ya, ini udah. Terus ada si skeleton cordis. Nah, skeleton cordis itu kayak kerangka dari si jantung gitu. Nah, dia itu terdiri dari 2 nih guys, sebenarnya ada si annulus fibrosum, trigonum fibrosum, sama pars membranacea gitu. Jadi ini trigonumnya itu ada 2, ada yang sinistra sama ada yang dextra. Terus habis itu anulusnya itu ada 4, ada anterioventricularis sinistra sama dextra. Terus habis itu ada yang valva aorta sama si valva trunci pulmonalis gitu. Terus habis itu lanjut ke yang internal. Jadi kalau internal berarti kita lihat satu-satu nih, dari si atrium, ventricle, dari yang dextra sama sinistra. Kita ke yang dextra dulu. Nah, kita ada si atrium. Nah, atrium itu bagian halusnya bagian sini itu namanya si sinus venarum. Nah, kalau misalnya yang bagian kasar yang ini itu ada musculus pectinati. Ini ada pectinati musculi. Terus habis itu dia itu adalah muara dari vena cava superior. Terus ada vena cava inferior, sinus coronarius, sama si vena cordis minime. Nah, dia ini punya ada namanya crista terminalis, dimana dia itu yang yang membatasi, ini kan ada yang ini kan. Nah, dia itu membatasi bagian si halus dan kasar dari si ventricle tadi. Nah, dia itu kalau misalnya yang bagian dalam itu namanya crista, tapi kalau bagian luar itu namanya sulcus. Terus habis itu ada si fossa ovalis. Nah, fossa ovalis ini dulu itu adalah foramen oval. Jadi dulu itu bolongan, terus habis itu dia akhirnya ditutup jadi si fossa ovalis. Terus habis itu ada osteumnya ave destra, osteumnya sinus coronarius, sama osteumnya si vena cava inferior. Terus habis itu lanjut kita lanjut ke yang ventriculusnya. Ventriculusnya itu ada satu ruangan kasar. Dia itu tersusun atas si musculus tersusun atas trabecula carne. Nah, ada 3 jenis trabecula carne. Nah, ini baru ada muskulusnya. Ada musculus papillaris, ada trabecula septomarginalis. Nah, di trabecula septomarginalis itu ada namanya bundle his. Bundle his itu ada kayak jadi dia itu fungsinya untuk biar jantung ini mompa gitu.
Terus habis itu ada juga ostiumnya. Ostiumnya berarti ada ostium trunci pulmonalis. Terus habis itu lanjut nih. Oh iya, kalau di sini itu ada katup. Katupnya itu ada katup trikuspid. Terus habis itu lanjut ke yang sini. Nah, lanjut ke atrium sinister itu berarti ada sinus venarum. Terus habis itu ada sinus venarum sama kayak tadi. Terus dia juga ada auriculanya. Terus habis itu dia ostium dari arteri vena sinistrum. Terus habis itu ada fossa ovalisnya juga. Nah, terus dia itu dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, sama vena pulmonalis sinistra inferior. Terus habis itu ada yang ventriculus. Nah, yang bagian ventriculus ini itu dia itu adalah pembentuk dari si apex cordis. Nah, kalau ini berketak itu nanti ada yang namanya ictus cordis. Terus habis itu dia ini miokardiumnya lebih tebal. Terus dia itu ada ostiumnya si aorta, sama ada musculus papillaris gitu. Terus habis itu lanjut ke katup. Katupnya tadi ini ada katup juga nih di sini. Ada katup bikuspid atau mitral. Jadi katup itu ada 3. Nah, katup itu ada 3. Ini yang bagian anterior, ini yang bagian posterior. Nah, kalau misalnya ada 3, ada 4. Yang dibagi jadi 2, atrioventricularis sama semilunaris. Kalau atrioventricularis itu dibagi jadi 2, ada trikuspid sama trikuspid sama si mitral. Mitral itu berarti bikuspid. Terus habis itu yang semilunaris itu dibagi jadi 2 juga, ada yang trunci pulmonalis sama valva aortae. Terus habis itu lanjut ke neurovaskul. Nah, neurovaskul ini ada yang dia tuh kerjanya dia ada cardiac cycle sama yang untuk menutrisi dia. Nah, kalau cardiac cycle itu berarti pertama darah yang darah yang enggak yang kaya akan CO2 masuk ke ini, masuk kan, darah ini masuk nih dari bawah juga masuk ke atrium. Nah, dari atrium dia bakal dipompa ke ventriculus. Nah, ventriculus dia bakal dipompa ke si arteri pulmonalis. Nah, dari arteri pulmonalis trunci itu dia bakal, makanya arteri pulmonalis itu satu-satunya arteri yang mengandung CO2. Terus dia dari pulmo dia bakal balik masuk ke atrium yang bagian kiri. Nah, itu lewat vena pulmonalis. Terus habis itu dari atrium kiri dia masuk ke ventricle kiri, terus dipompa nih ke seluruh tubuh lewat aorta gitu. Terus kalau misalnya yang menutrisi apa? Yang pertama ada aorta ascendens dulu. Aorta ascendens nanti dia bakal bercabang jadi coronaria dextra sama sinistra. Coronaria dextra nanti bakal bercabang di ramus nodus SA, marginalis dextra sama PDA. Nah, kalau misalnya si coronaria sinistra itu LAD yang nanti bakal jadi rami lateral, terus sama ramusnya yang circumflexus karena dia mutar, dia itu juga bercabang jadi ramus marginalis sinistra gitu. Oke, sekian dari laporan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.